Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ogi. Baiklah, di sini kita akan membahas terkait dengan seleksi administrasi. Jadi di sini teman-teman sudah ada aturan yang menjelaskan bahwasanya apa saja yang dinilai atau yang akan diverifikasi di P3K di tahun 2021 khusus untuk P3K guru terkait dengan lulus tidaknya teman-teman di seleksi administrasi nantinya. Dan di sini juga nanti kami akan menunjukkan cara sanggah atau melakukan sanggah setelah adanya pengumuman seleksi administrasi seperti itu. Oleh karenanya silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke informasinya. Terkait dengan seleksi administrasi, sebenarnya sudah ada aturan yang menjelaskan terkait hal tersebut, yaitu tepatnya di Juknis ya, Juknis pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah tahun 2021. Ini surat ini langsung dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengatur terkait dengan pelaksanaan untuk seleksi P3K guru tahun 2021. Nah, langsung saja kita ke poin pentingnya terkait dengan seleksi administrasi dan masa sanggah di poin C, teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita lihat untuk seleksi administrasi, kita baca bersama-sama di sini. Itu meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar dengan kriteria P3K jabatan fungsional guru. Kemudian seleksi administrasi ini dilakukan oleh panitia penyelenggara seleksi secara sistem untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi akademik dengan dokumen pelamar meliputi. Yang pertama adalah kesesuaian data diri dengan NIK. Nah, yang perlu juga diketahui sini atau digarisbawahi bahwasanya ini semuanya melalui sistem ya, seleksi secara sistem ya, mencocokkan persyaratan administrasi teman-teman semua terkait dan kualifikasi akademik dengan dokumen pelamar yang meliputi, yaitu kesesuaian data diri dengan NIK. Kemudian yang kedua, kesesuaian data kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan guru P3K dan pengecekan nomor ijazah dan jurusan program pendidikan profesi bagi pendaftar yang telah memiliki sertifikat pendidik, seperti itu. Jadi verifikasi data pendaftar P3K untuk jabatan fungsional guru ini itu dilakukan melalui sinkronisasi secara otomatis, teman-teman. Namun bagi STHK 2 dan calon guru yang belum tervalidasi pada Dapodik, itu verifikasinya dilakukan secara manual. Kemudian seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas itu nanti selain mencocokkan persyaratan, itu juga untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya, seperti itu. Jadi 3 poin penting ini yang dilakukan, yaitu pengecekan atau pencocokan persyaratan administrasi bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K guru nantinya. Tentunya adanya tambahan atau persyaratan lain yang teman-teman unggah di bagian saat melakukan pendaftaran di portal SSCASN, itu tentunya juga harus dilengkapi karena hal itu berkaitan dengan persyaratan juga yang harus teman-teman lengkapi dalam rangka mengikuti seleksi tentunya. Nah, kemudian apabila nanti kedepannya sudah diumumkan hasil seleksi administrasi namun adanya pengumuman bahwasanya misal teman-teman itu tidak lulus, nah di sini bisa teman-teman melakukan sanggah, karena akan diberi waktu masa sanggah oleh Panselnas kepada peserta, di mana hasil seleksi administrasi nanti akan diumumkan secara terbuka, teman-teman. Itu nanti melalui laman guru ppPK.kemendikbud.go.id dan atau juga melalui laman gtk.kemendikbud.go.id, di mana nanti pelamar dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi dapat juga mengajukan sanggah melalui. Jadi sanggah nanti dilakukan itu nanti di website resmi BKN, yaitu di portal sscsn.bkn.go.id menggunakan akun pendaftaran. Itu biasanya paling 3 hari sejak diumumkan. Dalam mengajukan sanggah, pelamar tidak diperkenankan mengajukan dokumen tambahan dan memperbarui dokumen lamaran. Jadi di sini yang disanggah adalah terkait dengan barangkali ada dokumen yang dianggap mungkin tidak terbaca atau dan sebagainya. Teman-teman hanya bisa menjaga dokumen yang sudah teman-teman upload, seperti itu. Selanjutnya nanti panitia penyelenggara menanggapi sanggahan tersebut dengan cara
memverifikasi kembali dokumen pelamaran yang disampaikan dengan persyaratan yang ditetapkan, di mana nanti hasil verifikasi diumumkan melalui di guru pppk.kemendikbud.go.id, kemudian juga diumumkan di gtk.kemendikbud.go.id. Paling lambat itu 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah, seperti itu. Jadi itu terkait dengan seleksi administrasi dan masa sanggah yang harus teman-teman ketahui, karena semakin dekat untuk akhir di pendaftaran. Jadi alangkah baiknya teman-teman memahami atau membaca juknis pelaksanaan jabatan fungsional guru atau P3K guru ini yang sudah dikeluarkan oleh GTK Kemendikbud, yang bisa teman-teman lihat di portal informasi rekrutmen guru P3K di sini, teman-teman. Nah, kemudian apabila teman-teman juga masih mengalami hambatan dalam melaksanakan proses pendaftaran, silakan hubungi helpdesk di sini, teman-teman, yaitu helpdesk guru p3k.kemendikbud.go.id, seperti itu. Karena sebagai informasi tambahan juga bahwasanya kan pendaftaran itu diperpanjang sesuai dengan pengumuman yang sudah disampaikan oleh BKN, bahwasanya itu diperpanjang sampai tanggal 26 Juli. Namun alangkah baiknya pendaftaran itu diselesaikan sebelum tanggal 26 Juli, seperti itu. Jika ada informasi terkait dengan formasi dan lain sebagainya, dan kemudian terkait dengan tombol riset pendaftaran, silakan teman-teman cek di channel ini, karena kita sudah bahas berbagai topik ya terkait hal tersebut. Begitu pula dengan adanya soal ya. Di sini kami sudah memposting juga satu video yang membahas soal wawancara, silakan dilihat di sini, teman-teman. Kemudian juga terkait dengan cara cek hasil administrasi, sebenarnya kami juga sudah memposting satu video terkait hal tersebut, cara mengecek pengumumannya. Silakan cek saja di video ini, channel video-video yang topiknya barangkali berhubungan dengan seleksi administrasi atau info-info P3K lainnya, seperti itu. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.